Kembali di Anies Pagi, pemirsa, tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Garut, Jawa Barat. Dari rumah terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik. Namun demikian, dalam kasus ini pihak berwenang belum berkomentar dan belum memberikan keterangan resmi perihal penggeledahan di rumah terduga teroris tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di kawasan Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria terduga teroris itu ditangkap di salah satu rumah warga di Tasik saat sedang bertamu. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Sebanyak 7 oknum polisi Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau Patsus buntut dari tewasnya seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Ketujuhnya kini berstatus terduga pelanggar dan terancam dijatuhi sanksi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau Patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil. 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau Patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Dari mana tahu aku lakiku? Mau diantar kemana lakiku ini? Nggak tahu aku. Kalau nggak ada aku kemari, nggak tahu aku. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12%. Sementara itu, sejumlah warga Yogyakarta membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12% dan mengutuk tindakan aparat kepolisian yang dinilai sangat buruk akhir-akhir ini di Kompleks Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masa aksi yang berusaha menerobos gerbang kompleks perkantoran Pemkab Banyumas dan juga gedung DPRD Kabupaten Banyumas dihadang oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Meski tak berhasil menerobos masuk ke gedung Dewan, massa melanjutkan aksinya dengan berorasi dan membakar ban sebagai simbol semangat membara melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Seperti ini, seperti apa? Untuk harapan kita tetap satu, yaitu semoga ada perubahan
dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan semoga aja ada perpu yang bisa melemahkan undang-undang untuk berlakunya PPN 12% tersebut. Sementara itu, gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% terus disuarakan. Di Yogyakarta, warga yang kebanyakan emak-emak menolak dengan tegas rencana tersebut. Mereka kemudian membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Emak-emak meminta Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN 12% tersebut. Kenaikan pajak menjadi 12% akan memiliki efek domino berupa naiknya harga kebutuhan masyarakat. Mereka mengancam akan memboikot membayar pajak jika PPN 12% jadi diberlakukan tahun depan. Bapak Prabowo yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Bersama surat ini, kami mak-mak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12%. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, warga juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan dana dari berbagai macam pajak yang selama ini dibayarkan oleh rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo turut menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Ia mengatakan mendukung keputusan tersebut lantaran merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. PPN, Pak, polemik pro kontra terkait PPN 12% kan? Ya, saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pak, soal pengajuan yang pada periodenya jenengan itu gimana sih Pak prosesnya? Apanya? Bisa kenaikan PPN 12%, naik 12% itu? Ya, ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Dan kekhawatiran masyarakat dampak PPN 12% ini Pak, yang kan yang menjadi pro kontranya kan? Nah itu mestinya pemerintah kan sudah berhitung, sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada yang berpendapat kalau seharusnya pajak penghasilan saja gitu Pak. Mungkin itu gimana Pak? Ya, sudah. Oke, makasih Pak. Vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi itu, Komisi Yudisial turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz, sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Vonis hukuman suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang dianggap ringan mengundang reaksi publik. Selebgram sekaligus YouTuber Jerome Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Perayaan Natal Nasional 2024 dilaksanakan di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu malam. 11.000 umat Kristiani mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Sebanyak 11.000 umat mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta Sabtu malam. Ibadah Natal dihadiri umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Jabodetabek, ASN, dan anak-anak panti asuhan serta kelompok disabilitas. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem" yang mengandung nilai refleksi keadilan, kesejahteraan, serta pengharapan bagi bangsa Indonesia. Dalam agenda kegiatan terbagi dua, yaitu ibadat serta perayaan Natal yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Ya. Buktinya mereka berhasil, putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan perayaan Natal Nasional 2024 juga diwarnai dengan aksi bakti sosial kepada korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki hingga penanaman pohon di Muara Gembong. Dari Jakarta, Yudi Permana, Dede Rudi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor untuk tobat saat memberi sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta. Prabowo kembali menegaskan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang telah dikorupsi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana? Tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong
aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat tertangkap tangan asyik berjudi di sebuah warung. Polisi menangkap pelaku bersama 2 orang lain beserta barang bukti uang tunai dan kartu remi. Aparat Polres Dharmasraya menggerebek sebuah warung di Pasar Aurjaya, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat. Polisi mendapati aktivitas judi kartu remi yang dilakukan sejumlah warga. Mirisnya, salah satu pelaku judi adalah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya. Selain oknum anggota DPRD, polisi menangkap satu pelaku judi lain dan pemilik warung yang sempat berusaha kabur. Penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan maraknya aktivitas judi di lokasi tersebut. Telah diamankan 3 orang. 2 orang diduga pelaku permainan judi remi jenis abok, dan juga diamankan 1 orang yang punya warung. Selain 3 pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang tunai dan kartu remi. Ketiga pelaku diperiksa di Polres Dharmasraya dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Perjalanan Profesor Akmal Malik selama menjabat sebagai PJ Gubernur Kalimantan Timur dipamerkan di pelataran Big Mall Samarinda. Tak hanya itu, Akmal Malik juga menerbitkan buku berjudul Bukan Birokrat Biasa. Potongan pita menjadi tanda dibukanya pameran foto dokumentasi perjalanan PJ Gubernur Akmal Malik selama bertugas di Kalimantan Timur. Ada sekitar 150 foto yang dipajang dengan tema rekam jejak 1 tahun PJ Gubernur Akmal Malik memimpin Kalimantan Timur. Selain itu, PJ Gubernur Akmal Malik juga melaunching buku perjalanan karirnya sebagai birokrat dan PJ Gubernur di Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur dengan judul Bukan Birokrat Biasa. Ini kebetulan namanya saja, sesungguhnya kinerjanya adalah kinerja bersama. Ya. Ini adalah sebuah orkestrasi dari birokrasi, dari teknokrasi yang bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang bagaimana membuat sedikit perubahan-perubahan agar kinerja kita akan lebih akselerasinya lebih baik ke depan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kalimantan Timur. Jarang sekali PJ Gubernur itu sampai 1 tahun. Nah, ini kita beliau banyak sekali inovasi yang beliau berikan untuk Kalimantan Timur. Makanya kami menginisiasi untuk membuat buku perjalanan beliau selama 1 tahun ini. Buku ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pemimpin-pemimpin berikutnya dan menjadi acuan untuk berbagai perbaikan pemerintahan ke depannya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Lido City terus berkembang sebagai kawasan pariwisata dengan status ekonomi khusus. Keberadaan kawasan ini mampu menjadi salah satu pendorong perekonomian Kabupaten Bogor, karena salah satunya adalah karena berhasil membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sejak ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus 2021 lalu, keberadaan KEK MNC Lido City menjadi berkah tersendiri bagi warga di 3 kecamatan yang berada di kawasan ini, yakni Kecamatan Cigombong, Caringin, dan Cicurug.
Kehadiran KEK MNC Lido City membuka lapangan kerja sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Warga berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan tidak jauh dari rumah mereka. Dari sini hanya 5-10 menit sudah sampai rumah. Jadi saya senang banget kerja di sini karena selain tempatnya dekat, juga saya bisa pulang pergi ke rumah. Strategi sih Mas, dekat gitu ya, gak kena macet, dekat ke rumah, bisa kalau mau pulang juga bisa gitu, izin pulang dulu lihat anak. Kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar lebih ini memperkerjakan sekitar 84% pegawai dari warga lokal yang berada di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor. Masyarakat pun bersyukur dengan keberadaan KEK MNC Lido City karena menjadi sumber mata pencaharian untuk keluarga mereka. Untuk akses dari rumah ke Lido sendiri cukup mudah, Pak. Yang pertama, untuk dari waktu paling lama itu 10 menit. Itu cukup dimudahkan sih. Saya sangat bersyukur ya karena tidak harus kerja jauh dari kampung sendiri, dekat dengan keluarga, dan saya bisa membesarkan anak-anak saya dari hasil kerja di sini. KEK MNC Lido City memiliki berbagai bisnis unggulan seperti Hotel Lido Lake Resort, Trump International Golf Club Lido, Movie Land, Lido Adventure Park, dan Lido Music and Art Center. Sejalan dengan perkembangannya, berbagai proyek lainnya akan terus hadir di KEK MNC Lido City seperti Theme Park dan Lido World Garden yang akan memberikan lapangan kerja bagi warga lokal. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.